Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membacakan sebuah pantun nih guys. Jalan-jalan beli micin, pas di jalan ketemu mantan. Kembali lagi bersama Mimin yang tampan dan rupawan. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mereview One Piece chapter 984. Bagaimana keseruannya? Mari tonton video ini sampai habis. Pada cover story kali ini menceritakan Pon yang bertemu dengan Chiffon dan Lola. Dan Pon pun mengungkapkan bahwa dia adalah ayah kandungnya. Sontak Chiffon dan Lola pun terkejut mendengarnya. Next, kita pun beralih ke panel cerita. Tepatnya berada di dalam Onigashima. Cerita pun melanjutkan mengenai pertarungan Ulti dan Pejuan melawan Luffy dan Yamato. Di sini terlihat keadaan Ulti dan Pejuan yang sedang terluka. Lalu Pejuan pun berkata, "Kak, berusahalah." Dan dia menyuruh para kroco untuk mencarikan dokter, serta menyuruh para kroco yang lainnya untuk mencari keberadaan Yamato. Karena ia ingin tahu apa maksud sebenarnya di balik penyerangan Yamato. Kemudian para kroco pun bertanya pada Pejuan, "Tapi bagaimana dengan keadaan Pejuan-san? Tadi kau menerima pukulan yang keras." Kemudian Pejuan pun menjawab, "Bisa dibilang dia hampir mematahkan leherku." Wah, gila sih guys. Ternyata serangan Elephant Gun milik Luffy hampir mematahkan leher Pejuan. Sepertinya kekuatan Luffy sudah meningkat pesat semenjak ia berlatih di penjara bersama kakek Hyogoro. Kemudian tim medis pun datang untuk menyembuhkan Ulti. Tapi sontak Ulti pun marah dan berkata, "Menyingkir dariku, bodoh." Lalu ia pun bangun dan memeluk Pejuan seraya berkata, "Oh, mereka melukaiku, Pei-Pei, diriku yang malang." Lalu Pejuan pun menjawab dengan sedikit ngegas, "Kalau kau terluka ya istirahat, dasar psikopat." Emang bener dahsyat ketahanan tubuh dari pengguna buah iblis Zoan. Walaupun sudah dihajar oleh Luffy dan Yamato, mereka langsung bisa pulih dengan cepat. Lalu terlihat Ulti yang sedang ngedumel seperti orang gila. "Sialan kau Yamato, kau memakai Thunderbug gua milik Kaido sama. Kau pikir bisa membaur dengan orang dewasa?" Mimin masih kurang paham sih mengenai kata Ulti membaur dengan orang dewasa. Ya udahlah, lanjut. Pejuan pun menjawab, "Ya, kau kelihatan tidak apa-apa." Lalu Ulti pun membalas lagi, "Jangan buat aku ketawa, itu malah lebih seperti Thunder si gua." Kalau menurut Mimin itu adalah tingkatan di mana Bagua yang berarti 8 trigram, sedangkan si gua berarti 4 trigram. Jadi dengan kata lain, Thunder si gua adalah jurus yang lebih lemah dari Thunder Bagua itu sendiri. Kemudian Kroco pun memberitahu Pejuan mengenai keberadaan Yamato dan Luffy. Dan Pejuan pun langsung bergegas mengejar mereka. Tetapi sontak Ulti pun kesal karena ditinggal oleh Pejuan. Kelakuan mereka seperti anak-anak saja ya. Lanjut ke panel selanjutnya. Tepatnya berada di posisi Luffy dan Yamato berada. Di sini pun Luffy sedang bertarung dengan Yamato. Terlihat Luffy yang sedang meluncurkan Elephant Gun dan Yamato pun menepisnya menggunakan gadanya. Terlihat di sini Yamato yang sedang mengajak Luffy untuk berbicara, tetapi Luffy sepertinya tetap keras kepala dan tetap memukulnya. Dan bam, lalu terjadilah ledakan yang besar. Lanjut ke panel selanjutnya, tepatnya berada di kubah tengkorak panggung pengeksekusian. Di sini terlihat Orochi yang sedang pidato mengenai isu Momonosuke yang dikirim ke masa depan. Dan terlihat para Kroco pun tertawa mendengar pidato Orochi yang masih saja percaya pada ramalan tersebut. Dan akhirnya kita kembali melihat Robin dan Jinbei yang sedang menyamar sebagai Kroco. Lalu Kroco Kaido pun berkata, Kozuki sudah punah. Mereka sudah musnah lama sekali. Bukankah itu benar kawan-kawan?" Dan kita pun melihat Jinbei dengan setelan kacamata hitam yang melekat. Seketika aura ketampanan Jinbei pun keluar. Lalu ia menjawab, "Wah, tentu saja kau benar." Lalu kita dihadirkan dengan sosok Robin yang kece dan seksi seraya berkata, "Ayolah, kami bahkan tak bisa melihat tahu. Hajar saja tahu. Sini biar ku congkel matanya tahu." Gila, gue ngakak banget di bagian ini karena gaya bicara Robin tuh yang aneh dan gak biasa. Lalu Robin pun berbisik pada Jinbei, "Bagaimana ini bos? Aku tak sanggup menyaksikan Momochan seperti itu." Jinbei si tampan pun menjawab,
Para samurai pasti akan segera bertindak. Kita tinggal menunggu saja, tahanlah itu Nico Robin. Kemudian terlihat regu penyusupan pun berhasil menyusup ke dalam pesta. Di sana pun terdapat Hyogoro sang bunga. Mimin jadi penasaran kekuatan dari Hyogoro ini. Menurut Mimin pribadi, dia adalah orang yang sangat kuat loh. Terlihat dari dia yang menguasai haki tingkat tinggi. Lanjut ke panel selanjutnya, tepatnya berada di kapal selam Polar Tang. Di sini terlihat pasukan Law serta Akazaya yang sudah tiba di gerbang belakang Pulau Onigashima. Lalu Law pun menggunakan kemampuan roomnya untuk berpindah tempat dari kapal selam menuju pintu belakang Onigashima. Dan terlihat di sisi belakang pulau memiliki cuaca yang berbeda, yaitu bersalju. Memang sejak awal sudah dikonfirmasi bahwa negara Wano memiliki cuaca yang tidak biasa. Next pada panel yang sudah kita tunggu-tunggu nih guys, dimana akhirnya Nekomamushi, Izo dan Marco bertemu kembali dengan samurai Akazaya. Dan semua samurai Akazaya pun sangat terkejut setelah melihat mereka. Sampai-sampai Kiku pun menangis setelah melihat kakaknya yaitu Izo. Dan di sini pun dikonfirmasi bahwa kedatangan Izo disebabkan oleh Marco dan Nekomamushi yang menjemputnya. Lanjut ke panel selanjutnya, tepatnya berada di dalam istana, di mana Kaido pun bertanya kepada Bao Huang mengenai keberadaan Big Mom. Lalu Kaido pun mengungkapkan bahwa dia akan mengumumkan sesuatu bersama dengan eksekusi anak itu, yaitu Momonosuke. Menurut Mimin, hal yang akan diumumkan adalah terbentuknya aliansi Kaido dengan Big Mom. Kemudian Kaido, para All-Star, Orochi, Fukurokuju tiba di tempat eksekusi, dan tiba-tiba suasana pun menjadi tegang. Sampai-sampai Kroco Kaido pun mengungkapkan, walaupun Kaido ada di pihak mereka, tapi tetap saja setiap bos muncul, suasana langsung menjadi tegang, seolah tempat itu menjadi gerbang neraka. Langsung aja ke panel yang terakhir nih guys, di mana Luffy dan Yamato sedang berada di atas loteng. Di sana Luffy memberi Yamato waktu 5 menit untuk berbicara. Yamato pun berkata, "Suatu hari aku menemui ayahku dan bilang aku ingin menjadi Kozuki Oden. Dia langsung menghajarku habis-habisan." Luffy pun bertanya, "Terus apa hubungannya denganku?" Yamato pun melanjutkan, "20 tahun lalu aku di sana. Aku menyaksikannya. Eksekusi sepanjang jam yang legendaris. Belum pernah ada samurai yang seperti dia. Tapi Orochi, bahkan ayahku sendiri yang membunuhnya. Itu sangat memuakkan. Dan dadaku rasanya seperti terbakar. Dan air mataku terus mengalir bagaikan sungai. Setelah itu, aku menemukan buku Lock Oden di Kuri. Dan sejak saat itu menjadi kitab suciku. Orochi bahkan ayahku sendiri tidak mengetahui hal ini. Dengan ini, harus ada yang meneruskan cita-citanya. Karena itulah, aku ingin membuka negeri ini dan ingin berjuang bersamamu, Luffy." Hal yang menarik dari sini ini adalah buku catatan milik Oden. Karena Mimin yakin banget dalam catatan tersebut terdapat catatan petualangan bersama Goldie Roger serta catatan pertualangan menuju Pulau Laftel. Mungkin itu aja review singkat dari Mimin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.